Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Setia Widodo, mahasiswa semester 4 Politeknik Negeri Jakarta dengan program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi mengenai kas bank, giro Bank Indonesia, dan giro wajib minimum. Oke, selanjutnya ada nih bahasan materi yang pertama kita adalah kas bank. Nah, apa sih kas bank itu? Menurut akuntansi atau SAK tahun 2002, kas ialah alat pembayaran berupa uang yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang bisa dipergunakan secara bebas untuk membiayai transaksi bisnis perusahaan. Nah, sebenarnya ini kas juga berupa uang logam, uang kertas, cek, wesel, dan lain-lain. Yang termasuk dalam penggolongan kas kecil dan kas bank adalah harta perusahaan yang paling liquid karena harus membuat suatu sistem yang kuat untuk mengontrol pengeluaran atau penerimaan kas bank. Laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut dengan saldo rekening atau statement of account. Akuntansi kas bank lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini apa sih? Rekonsiliasi bank ini diartikan sebagai kegiatan memperinci perbedaan antara catatan di bank dengan catatan transaksi di perusahaan atau yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak yang berupa rekening koran atau bank statement. Selanjutnya ada kas kecil atau petty cash. Nah, dibagi dalam dua metode pencatatan, yaitu metode saldo berfluktuasi dan metode saldo tetap. Nah, pertama dalam pembentukan kas kecil. Satu, kas kecil bertambah. Dan yang kedua, kas di bank bertambah juga. Nah, dalam metode fluktuasi berarti dicatat kas kecil pada kas sebesar 500.000 dan menurut metode saldo tetap yaitu dicatat juga kas kecil pada kas sebesar 500.000. Selanjutnya ada transaksi pengeluaran kas. Yang pertama timbul biaya atau harta, yang kedua kas kecil berkurang nih. Berarti dicatat sebesar jumlah-jumlah biaya yang dikeluarkan pada kas kecil. Nah, itu biaya-biayanya udah ketahuan tuh 200, 150, 75 dan kas kecil 425. Nah, itu di dalam metode saldo berfluktuasi. Sedangkan di saldo tetap tidak dicatat atau tidak di jurnal. Nah, pengertian kas yang pertama ada penggantian kas kecil. Yang satu, kas kecil bertambah dan kas di bank bertambah. Berarti jurnalnya kas kecil pada kas sebesar 425.000. Nah, sedangkan pada metode saldo tetap, pengeluaran kas kecil itu baru dicatat pada saat penggantian kas kecil atau mengisi kas kecil kembali. Nah, sejumlah tuh yang dikeluarkan tadi tuh, supplies untuk biaya transportasi, untuk biaya lain-lain sebesar berapa nanti pada kas sebesar jumlah yang dikeluarkan. Contohnya itu 425. Yang kedua ada pengeluaran belum diganti, timbul biaya harta. Yang kedua ada kas kecil berkurang. Nah, ini pada metode berfluktuasi dicatat sebagai biaya lain-lain pada kas kecil sebesar 50. Nah, sama di saldo menurut saldo tetap juga dicatat biaya lain-lain pada kas kecil sebesar 50. Oke, selanjutnya ada rekonsiliasi bank, yaitu penyesuaian antara saldo rekening koran atau yang berada pada bank dengan saldo yang menurut catatan perusahaan. Ini harus disesuaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pencatatan. Nah, ada beberapa jenis atau tahapan dalam rekonsiliasi bank. Yang pertama ada bank telah melaporkan tapi perusahaan belum mencatat. Nah, jenis transaksinya ini ada setoran pelanggan, jasa giro, biaya bank. Nah, contohnya nih, setoran pelanggan berarti misalnya penerimaan belum dicatat oleh perusahaan. Berarti nanti di saldo menurut perusahaan harus lebih kecil daripada saldo menurut bank. Nah, selanjutnya ada jasa giro nih, jasa giro. Penerimaan belum dicatat oleh perusahaan. Berarti saldo menurut perusahaan lebih kecil dengan saldo menurut bank. Nah, yang selanjutnya ada biaya bank. Pengeluaran belum dicatat oleh perusahaan. Berarti saldo menurut perusahaan ini lebih besar dibandingkan saldo yang menurut bank. Nah, yang kedua nih ada nih, bank belum melaporkan tetapi perusahaan sudah mencatatnya. Nah, contohnya ini ada cek yang beredar dan setoran dalam perjalanan. Kita bahas cek yang beredar. Cek yang beredar ini pengeluaran belum dicatat oleh bank. Berarti nanti saldo menurut bank lebih besar dari saldo menurut perusahaan. Sedangkan yang setoran dalam perjalanan yaitu penerimaan belum dilaporkan oleh bank. Berarti nanti saldo menurut bank lebih kecil dibandingkan dengan saldo menurut perusahaan. Nah, yang selanjutnya ini ada kesalahan atau bank atau perusahaan dalam mencatatnya. Nah,
ini ada dua nih, kesalahan menurut perusahaan dalam mencatat dan kesalahan menurut bank. Kalau misalnya kesalahan menurut perusahaan, saldo pada catatan perusahaan tidak sama dengan saldo di bank. Nah, kelebihan atau saldo menurut perusahaan lebih besar dibanding saldo menurut bank. Nah, sedangkan kalau kekurangannya ini adalah saldo menurut perusahaan lebih kecil daripada saldo menurut bank. Yang kedua, ada kesalahan mencatat pada bank. Saldo tidak sama dengan saldo pada catatan perusahaan. Berarti kelebihan nih. Kalau kelebihan berarti saldo menurut bank lebih besar daripada saldo menurut perusahaan. Sedangkan kalau kekurangannya ini adalah saldo menurut bank lebih kecil daripada saldo menurut perusahaan. Untuk selanjutnya, di sini saya berikan contoh mengenai kasus dari rekonsiliasi bank. Nah, di sini judulnya ada Salon Eliza, rekonsiliasi saldo kas bank bulan Desember 2015. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saldo menurut catatan rekening koran, itu yang dicatat bank ya, yang mencatat bank. Nah, ada saldo menurut catatan perusahaan. Nah, di sini kita bandingkan kedua saldo tersebut dan hasil akhir dari kedua saldo tersebut harus menunjukkan saldo yang sama besarannya. Nah, misalnya saldo menurut rekening koran, saldo awalnya itu $1.725. Nah, sedangkan saldo menurut perusahaan itu ada $2.800 nih yang di samping. Nah, nanti itu ditambah ada transaksi nih yang menambah rekonsiliasi bank, yaitu setoran dalam perjalanan. Nah, dicatat dalam catatan menurut bank, yaitu menambah bank di bank atau menambah rekening koran sebesar $1.500. Nah, selanjutnya ini di catatan menurut saldo perusahaan ada yang menambah nih, yaitu setoran Tuan A. Nah, dia itu menyetor uang. Nah, berarti dicatat di catatan laporan atau saldo menurut catatan perusahaan ditambah sebesar $300. Nah, lalu ada penambahan lagi nih, menambah jasa giro. Berarti jasa gironya bertambah masuk ke kita. Jadi menambah saldo menurut perusahaan yaitu $50. Nah, lanjut ada transaksi ini yang menurut catatan rekening koran atau catatan yang di bank, yaitu dikurangi dengan cek yang beredar sebesar $100. Nah, jadi cek yang masih beredar itu mengurangi saldo pada rekening koran sebesar $100. Nah, jadi saldo kas akhir yang benarnya ini menurut rekening koran adalah 3.125. Nah, lalu di saldo menurut catatan perusahaan ada yang mengurangi, yaitu biaya administrasi bank nih, mengurangi sebesar $25. Nah, jadi ini saldo kas yang sebenarnya sudah sama, yaitu 3.125. Jadi balance ya antara saldo menurut rekening koran sama saldo menurut catatan pada perusahaan. Lanjut, ada jurnal dari rekonsiliasi bank yang sudah dicontohkan di kasus soal pada slide sebelumnya atau pada video sebelumnya. Nah, yang di jurnal perusahaan hanyalah jumlah-jumlah yang menambah atau mengurangi saldo perusahaan. Nah, contohnya nih, di debit ada kas di bank sebesar $350, di bagian kredit ada piutang sebesar $300, di kredit ada pendapatan bunga sebesar $50. Di debitnya lagi ada untuk mencatat biaya bank, debit sebesar $25 dan kas di bank kredit sebesar $25. Pembahasan yang pertama adalah mengenai Giro Bank Indonesia. Pengertian Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun dalam bentuk rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Selain itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit bank, dan lain-lain. Mutasi Giro Bank Indonesia dilakukan dalam transaksi antar bank atau antar cabang. Setiap hari, saldo harus dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum atau biasa yang disebut dengan GWM. Kegiatan Giro Bank Indonesia yang pertama, kegiatannya adalah pengembalian dan penyetoran kas fisik. Apabila bank kekurangan kas fisik, maka bank yang bersangkutan dapat mengambil uang kas ke Bank Indonesia. Untuk pengambilan ini, Bank Indonesia akan menerbitkan cek dan mencairkannya ke Bank Indonesia. Yang kedua, penyelesaian kewajiban kepada pihak lain. Kegiatan bank dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada pihak lain terjadi apabila
bank yang bersangkutan menerima tagihan dari bank lain melalui clearing atau penarikan kredit likuiditas oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga adalah penerimaan tagihan dari pihak lain. Penerimaan hasil tagihan dari pihak lain terjadi apabila bersangkutan menerima dana dari pihak lain dari hasil menang clearing atau adanya kucuran dana kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada clearing pada Giro Bank Indonesia. Yang pertama, clearing keluar, yaitu kegiatan penerimaan warkat-warkat clearing dari nasabah untuk ditagihkan atau diserahkan ke bank lain melalui lembaga clearing. Dan yang kedua ada clearing masuk. Clearing masuk merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat clearing yang diterima dari bank lain atas beban rekening nasabah yang ditata usahakan di bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada mekanisme kerja clearing. Nah, teller clearing bank menerima setoran dari nasabah dalam bentuk warkat atau tagihan bank lain atau setoran non tunai. Nah, tagihan ke bank lain selanjutnya itu akan dikliringkan. Petugas clearing bank mencatat warkat-warkat tersebut atau warkat-warkat clearing tersebut pada daftar clearing menurut bank dan menjumlahkan angkanya. Pejabat bank memeriksa hasil kerja petugas clearing. Lalu, lembaga clearing menghitung daftar clearing dan rekapitulasi dari daftar clearing tersebut. Hasil clearing tersebut pasti akan diketahui setelah dilakukan clearing kedua. Oke, yang selanjutnya ada mekanisme kerja clearing. Yang kita bahas di sini adalah mekanisme kerja clearing, yaitu clearing yang masuk. Nah, terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu petugas clearing bank. Nah, petugas clearing bank ini membawa pulang daftar clearing yang diterima dari bank-bank lawan beserta warkat-warkat yang akan ditagihkan dari bank-bank lawan atau dikreditkan ke masing-masing nasabah yang ditata usahakan di bank yang bersangkutan. Nah, yang kedua ini ada teller clearing bank, yaitu memeriksa keaslian warkat dan kebenaran penulisan dan tanda tangan warkat. Selanjutnya memeriksa saldo masing-masing rekening nasabah yang menerbitkan warkat tersebut. Nah, petugas clearing bank ini menerima warkat-warkat yang ditolak dan membuat daftar clearing warkat yang ditolak serta membuat rekapitulasinya atau daftar clearing tolakan. Nah, pejabat bank ini tugasnya memeriksa dan memberikan persetujuan. Nah, lalu yang terakhir itu ada lembaga clearing. Lembaga clearing ini melakukan perhitungan atau menggabungkan dengan perhitungan clearing sebelumnya atau clearing pertama. Nah, hasil gabungan ini atau perhitungan ini nanti akan menghasilkan menang atau kalah clearing dari masing-masing bank. Oke. Oke, yang selanjutnya nih bagian yang terpenting adalah dalam akuntansi perbankan, yaitu pencatatan jurnal umum Giro Bank. Nah, Giro Bank Indonesia dalam bentuk valuta rupiah atau dalam bentuk mata uang rupiah akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Nah, sedangkan Giro Bank Indonesia dalam valuta asing akan dicatat berdasarkan kurs Bank Indonesia yang berlaku saat ini. Nah, pencatatan pertama nih, yang di sebelah sini ada pengambilan tunai. Nah, diilustrasikan nih yang di sebelah sini, pada tanggal 1 Desember 2019, Bank ABC Malang mengambil secara tunai uang di Bank Indonesia cabang Malang. Jadi sama-sama di Malang ya. Sebesar 500 juta rupiah. Nah, jurnalnya ini di sebelah debit nih sebetulnya ada kas. Nah, kasnya ini dalam bentuk rupiah, maka ditulisnya sebagai kas rupiah. Nah, ini direvisi ya. Kas rupiah debit sebesar 500 juta rupiah dan di kredit ada Giro Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya ada pencatatan sebelah sini penyetoran tunai. Diilustrasikan pada tanggal 3 Desember 2019, Bank ABC Malang menyetorkan tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Nah, jurnalnya nih, di sebelah debit ada giro Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Nah, di kreditnya ini kasnya itu kan dalam bentuk rupiah, jadi kredit kas rupiah sebesar 300 juta rupiah. Oke, yang selanjutnya ada pencatatan jurnal umum giro Bank Indonesia. Nih, yang pertama nih di sini ada penarikan clearing. Diasumsikan pada tanggal 4 Desember 2019, Bank ABC Malang menerima tagihan dari Bank Setia Hati Malang sebesar 100 juta rupiah nih, nominalnya 100 juta rupiah untuk beban dari saudara Budi. Nah, jurnalnya ini adalah di debit giro saudara Budi sebesar 100 juta rupiah dan di kredit giro Bank Indonesia sebesar 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada pencatatan ini nih, penyetoran clearing. Pada tanggal 5 Desember 2019, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia. Pada hari itu juga,
clearing keduanya ini dinyatakan berhasil sebesar 200 juta rupiah. Untuk keuntungan rekening giro saudara Ali, maka nih dicatat pada clearing kedua adalah sebagai berikut. Nih, debitnya giro Bank Indonesia sebesar 200 juta rupiah dan kreditnya giro Tuan Budi sebesar 200 juta rupiah. Oke, baik, selanjutnya ini kita masuk ke materi giro wajib minimum atau yang biasa disebut dengan GWM. Oke, selanjutnya masuk ke pengertian giro wajib minimum. Apa sih pengertian dari giro wajib minimum? Nah, pengertiannya ini adalah simpanan minimum dalam bentuk saldo rekening giro yang harus dipelihara oleh bank yang bersama ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari DPK. Perhitungan GWM ini dilakukan oleh DPK dengan dasar laporan nilai dari rupiah dan valuta asing yang dilaporkan oleh Bank Umum secara berkala. Oke, setelah Anda mengetahui pengertian dari giro wajib minimum atau yang disebut dengan GWM, nah sekarang kalian tahu nih fungsi giro wajib minimum. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsi dari giro wajib minimum adalah sebagai salah satu pendekatan untuk mengendalikan inflasi dan pengelolaan likuiditas perbankan yang tinggi untuk menghindari terjadinya peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat mengganggu perekonomian dan stabilitas moneter. Selanjutnya ada jenis dari giro wajib minimum. Nah, yang pertama ada giro wajib minimum primer adalah simpanan minimum dalam bentuk giro yang harus dipelihara oleh bank terhadap Bank Indonesia. Nah, besarannya ini ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketetapan dari DPK. Nah, setiap satu masa laporan dengan rata-rata jumlah besaran DPK dalam suatu laporan sebanyak 2 dari laporan sebelumnya. Besarannya adalah 8%. Nah, yang kedua ada giro wajib minimum sekunder, yaitu cadangan minimum dalam bentuk rupiah yang harus dipelihara oleh bank yang dapat berupa surat-surat berharga dan excess reserve yang besarnya rasio ditetapkan oleh DPK. GWM sekunder ini dilakukan untuk mengetahui likuiditas bank yang ada di Indonesia beserta pendalaman terhadap sektor keuangan. Selanjutnya, giro wajib minimum LDR atau loan to deposit ratio. Kebijakan GWM LDR ini bertujuan untuk menyalurkan dana kredit terhadap bank besarannya pada range atau batasan yang telah ditentukan agar tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi sehingga dapat mewujudkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi. Baik nih, yang selanjutnya ada pelaporan mengenai giro wajib minimum. Nah, ketentuan giro wajib minimum atau yang biasa disebut dengan GWM di Indonesia ini menganut dengan Legat Reserve Recruitment. Legat Reserve Recruitment atau yang biasa disebut dengan LRR ini mempunyai ketentuan reserve recruitment berdasarkan kewajiban yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Nah, rasio GWM ini atau yang disebut dengan giro wajib minimum berbentuk valuta rupiah minimum adalah 5% dan untuk valuta asing minimum adalah 3%. Nah, formulanya ini untuk menentukan jumlahnya ini ada nih di bawah ini nih, di bawah rata-rata harian jumlah alat nih giro wajib minimum sama dengan liquid dalam suatu masa laporan dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga dalam suatu masa pelaporan pada 2 masa pelaporan sebelumnya. Nih yang di bawah nih kalau kurang jelas bisa dibaca sendiri.